No. Hi, can you hear me? Welcome to this important session. It is a pleasure to have you as we discuss the next step in the process of your naturalization. Saran kami tentu pemain-pemain asli ya, anak-anak kita yang memang lahir di Indonesia, besar di Indonesia dan bermain untuk Indonesia juga jangan ditinggalkan. Nah, tapi kita harus berpikir what next? Bagaimana setelah mereka ini? Paling daya tahan mereka 3 tahun, sekitar itulah. Kita harus, kan tidak mungkin terusan naturalisasi. Saya setuju aja ya. Tapi jujur kebanggaan itu bagi saya berkurang ya. Karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan. Bahkan hampir satu tim ya. Saya jujur aja tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI, karena yang main bukan akamsi ya, anak kampung sendiri ya. Terima kasih dan hello Eliano. Hello, I hope you're fine there. And so we welcome you as an Indonesian citizen. Hi, can you hear me? Welcome to this important session. It is a pleasure to have you as we discuss the next step in the process of your naturalization. We appreciate your commitment to representing Indonesia on the football field, and we look forward to a productive meeting today. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga beserta PSSI atas kerja keras dan komitmennya dalam membangun persepak bolaan di Indonesia. Tidak lupa juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Timnas Indonesia atas prestasi yang membanggakan belakangan ini, dan kita semua yakin keberhasilan adalah buah dari kerjasama yang solid dan dedikasi tanpa henti. Berikan semangat ya kepada Menpora dan juga PSSI, kita semua mudah-mudahan kita terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, agenda Raker hari ini adalah 1. Membahas pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet sepak bola atas nama Saudara Eliano Johannes Reinders dan Saudara Meis Victor Joseph Hilgers. Kami persilahkan kepada Menpora Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda Raker kita pada hari ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pemuda, salam olahraga, salam pramuka. Salam. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 10 DPR RI yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami hadir bersama jajaran lengkap dan juga seluruh pejabat terkait di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet sepak bola untuk pertama Saudara Eliano Johannes Reinders dan Saudara Meis Victor Joseph Hilgers. Izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan Komisi 10 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap pemilihan keolahragaan nasional, khususnya cabang olahraga sepak bola. Yang pertama, langsung ke profil usulan pemain naturalisasi sepak bola. Nama Eliano Johannes Reinders dan tempat Finlandia, 23 Oktober 2000 dan usia 23 tahun, kewarganegaraan asal Belanda, posisi bermain back tengah, tapi tadi menurut Pak Hamdan winger dia back tengah atau winger juga. Klub saat ini PEC Zwolle, level kompetisi tier 1 Belanda, keturunan
Indonesia dari darah ibunya, di mana ibu dan kakeknya merupakan kelahiran Indonesia. Kakeknya bernama Jance Leka Tompesi, lahir di Master Cornelis di daerah Jatinegara, Jakarta. Dapil. Master Cornelis, rumah sakit ini dulu, iya. Ini rumah sakit. Oh, daerah Master, Bu. Master. Jakarta Timur. Master. Oh, dapilnya Pak Bukan Muhammad. Iya benar. Pak Rumah Putra. saya Jatinegara, tapi saya nggak tahu daerah ini, Pak. Konstituen itu, konstituen. Nanti tanya ke Eliano ya. Ya, jadi ini atlet hasil dapilnya Pak Putra Nababan. Jadi pasti Pak Putra mendukung. 29 Desember 1947. Ibunya bernama Angelina Shane Leka Tompesi, lahir di Jakarta 18 November 1976, dan Eliano juga memiliki istri yang keturunan Indonesia. Di paparan kami sampaikan fotonya biar bisa melihat betapa aslinya Indonesia dari atlet tersebut. Dan selanjutnya langsung menuju di kelebihan atlet Eliano Reginers, di mana setelah bermain secara konsisten di Liga Utama Sepak Bola Profesional Belanda selama 4 tahun terakhir, ia telah diturunkan di beberapa posisi di lapangan sebagai pemain serba bisa, dan mungkin bukan salah satu pemain Belanda pada umumnya yang bertubuh besar dan kuat, tetapi gaya bermainnya cerdas di liga yang menuntut fisik telah menjadikannya salah satu pemain terpenting di klubnya. Dan ia merupakan pemain serba bisa atau ditempatkan di banyak posisi, bisa bermain di sayap di kedua sisi, sementara ia juga nyaman bermain sebagai bek kanan seperti yang diminta. Karena gaya bermainnya yang cerdas dan orientasi pada keterampilan, bukan salah satu pemain yang rentan cedera yang mungkin tidak tersedia karena ia dipanggil untuk mewakili negara. Dan oleh karena itu, dengan ini ditambah dengan keserbabisaannya, pasti akan membawa lebih banyak pilihan dan memberi energi bagi tim nasional Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Kelebihannya pada pace, passing, work rate, teknik, dan versatility. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi, yang pertama, mengapa memilih Eliano Reginers untuk proyek jangka panjang dan pendek? Pasti karena memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda. Selanjutnya, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka pendek atau di bawah 5 tahun sebagai berikut. Bahwa pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek diperlukan untuk FIFA World Cup 2026 kualifikasi, ASEAN Qualifiers Round 3 tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, dan juga kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka panjang di atas 5 tahun sebagai berikut. Pemberdayaan atlet yang dimaksud untuk target jangka panjang adalah untuk menuju ranking 100 besar FIFA atau 10 besar Asia FIFA Matchday. Selanjutnya, untuk profil usulan pemain naturalisasi sepak bola atas nama Mes Victor Joseph Hilgers, tempat dan lahir Belanda 13 Mei 2001, usia saat ini 23 tahun, dan klub saat ini FC Twente, level kompetisi tier 1 Belanda, posisi bek tengah. Keturunan Indonesia dari darah ibunya, di mana nenek dan kakeknya merupakan kelahiran Indonesia. Kakeknya bernama Hendrik Victor Tombeng, lahir di Ambon 22 April tahun 1924. Neneknya bernama Muhija Mohtar, lahir di Jakarta 4 Mei 1926. Ayahnya bernama Vincent Franz Hilgers dan ibunya bernama Linda Tombeng. Dan selanjutnya, kelebihan atlet Miss Hilgers, yaitu pemain teratas yang menjadi sorotan pelatih kepala Shin Tae-yong saat ia melatih tim nasional U20 dalam persiapan Piala Dunia FIFA U20 2021 sebelum turnamen dibatalkan karena virus COVID.
Sebagai mantan pemain timnas Belanda U21, ia melakoni debutnya di Liga Sepak Bola Papan Atas Belanda, yaitu Eredivisie, di akhir masa remajanya sebagai salah satu bek tengah utama klub ternama Belanda, yaitu FC Twente. Mads Hilgers merupakan center back yang memiliki defensive skill dengan gaya bertahan yang baik, memiliki kaki kanan dan kiri sama kuat dengan bisa ditempatkan di posisi line kanan atau kiri belakang. Sebagai center back, dia dapat melakukan intercept dengan baik. Dia menjadi pemain dengan karakter agresif lewat zona marking dan high pressing yang kuat, menjadikan sebagai salah satu pemain dengan presentase tackle tersukses di Liga Belanda dengan keunggulan skill yang dimiliki pada tahun 2022, masuk dalam daftar center back U23 potensial Belanda. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi yang pertama, mengapa memilih Mads Hilgers? Karena memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda mewakili tim nasional Belanda di level U21, dan kajian proyek pemberian atlet untuk jangka pendek sebagai berikut. Diperlukan untuk kualifikasi FIFA World Cup 2026, Asian Qualifiers Round 3 tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, dan kajian proyeksi pemberian atlet untuk jangka panjang sebagai berikut. Terkait untuk meraih target ranking 100 besar FIFA atau 10 besar Asia FIFA Matchday. Dan pimpinan dan para anggota Komisi 10 DPR RI yang terhormat, demikian kami sampaikan paparan mengenai agenda utama, yaitu pembahasan pertimbangan kewarganegaraan RI sesuai surat masuk dari Presiden RI untuk 2 atlet warga negara asing atas nama Saudara Eliano Johannes Reinders dan Saudara Mads Victor Joseph Hilgers. Kiranya permohonan ini dapat disetujui atas perhatian dan kerjasama yang baik selaku mitra kerja selama periode kerja kami selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, baik melakukan kehilafan maupun kesalahan. Kiranya dapat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Prestasi yang dicapai dalam bidang keolahragaan, pelaksanaan pelayanan kepemudaan, dan pembinaan kepramukaan tidak lepas dari peran penting serta pimpinan dan para anggota Komisi 10 DPR RI yang terhormat. Jalannya dinamika dialog dan komunikasi dalam perjalanan selama ini semoga dapat diabadikan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat Indonesia. Seluruh keluarga besar Kabinet Pemuda dan Olahraga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Kiranya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat dan melindungi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi sedih ya, seperti udah mau perpisahan. Padahal saya mau kasih pantun untuk Mas Menteri ini. Terpesona akan panah asmara, menyanyi lagu cinta bak pujangga. Semoga Mas Dito tetap jadi Kemenpora, siap majukan pemuda dan olahraga. Bukan kita sih yang nentukannya ya, kan doa boleh. Teman-teman semuanya, terima kasih ya karena Menpora sudah menyampaikan pertimbangan-pertimbangan penting untuk pemberian naturalisasi dan kelebihan-kelebihan dari masing-masing atlet, yaitu Eliano dan Mads. Baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang, pertimbangannya silahkan kepada teman-teman anggota Komisi 10 yang hadir untuk bisa memberikan tanggapan saran singkat kepada Menpora. Kami persilahkan, mungkin mulai dari fraksi PDIP yang punya dapil ada di sini tadi, dapilnya Eliano dan juga ada Pak Andreas NTT. Siapa duluan? Ibu pimpinan disampaikan oleh Pak Andreas. Oh, Pak Andreas. Karena mataharinya terbit dari timur terlebih dahulu dari tempat Pak Andreas. Silakan Pak Andreas. Terima kasih Pak Andreas. Bisa juga menyapa Eliano yang sudah ada di Zoom, mendengarkan dengan cermat hal-hal yang disampaikan oleh para anggota. Silakan Pak Andreas. Baik, terima kasih pimpinan. Teman-teman Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Sesmen dan seluruh jajaran Kemenpora yang kami banggakan.
juga yang hadir di Zoom ini siapa? Rangers, Eliano Rangers. Eliano Rangers. Halo Eliano. Oke, baik. Kami dengan senang mendengar bahwa penjelasan dari Pak Menteri tadi berkaitan dengan kualifikasi dari dua pemain ini. Tentu ini merupakan suatu langkah untuk mendorong prestasi sepak bola Indonesia yang sekarang sedang naik daun, dan jangan sampai kita kembali mundur dengan ini, karena peringkat FIFA tim Indonesia juga selalu menjadi lebih baik, dan terutama di dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan kompetisi resmi FIFA. Terakhir kita sedang mengikuti kualifikasi untuk periode ketiga di dalam kualifikasi Piala Dunia. Saya kira kedua pemain ini akan memperkuat pada posisinya masing-masing seperti yang tadi sudah dijelaskan, tentu dengan catatan bahwa ya selama ini kita melihat bahwa pemain-pemain yang melalui proses naturalisasi memang benar-benar menunjukkan kualifikasi pemain yang patut kita banggakan. Artinya ya dengan segala macam disputable yang terjadi di media sosial soal keturunan, tapi saya kira semua hal ini terbantahkan ketika di lapangan. Ketika teman-teman anak-anak muda ini memang berjuang dengan membawa Garuda di dada, dan mereka memang berjuang bermain dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perjuangan membela tim Indonesia. Saya kira ini merupakan suatu kebanggaan, dan kita harap kedua pemain saudara kita ini, saudara Eliano Johannes Randers dan Miss Victor Joseph Hilgers, ini juga akan menunjukkan kualitas yang sama atau melebihi kualitas-kualitas yang sudah ada, sehingga dengan demikian kita akan mempunyai banyak pilihan. Saya kira sepak bola modern sekarang ini adalah hal yang sifatnya universal, fenomena universal. Dari manapun mereka berasal, ketika mereka membela suatu tim, mereka bermain dan ya dengan keseriusan, bermain dengan sungguh-sungguh. Di tengah sepak bola kita yang kita lihat kemarin dengan segala macam kontroversinya, saya kira teman-teman ini bisa memberikan warna baru di dalam dunia persepak bolaan kita. Kita tidak perlu malu, kita tidak perlu merasa rendah diri untuk menaturalisasi saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Saya kira ini alasan yang bisa menjadi alasan kami untuk memberikan dukungan kepada saudara Eliano Johannes Randers dan Miss Victor Joseph Hilgers untuk diterima menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim nasional Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan yang sudah memberikan kata persetujuannya, dan selanjutnya perwakilan dari fraksi Partai Golongan Karya Pak Adrianus Asia Sidot. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga beserta seluruh jajarannya, terima kasih atas paparan Bapak Menteri yang memperkenalkan dua pemain yang akan dinaturalisasi, dan juga untuk Emiliano. Good afternoon, Emiliano. How are you? Hello, I'm fine.
Oke, thank you. I'm fine. Terkait dengan naturalisasi Eliano Johannes Reinders dan Miss Victor Joseph Hilgers ini, saya kira karena ini sudah melalui proses yang panjang dan cermat, baik dari PSSI, kemudian juga Kemenpora, dan juga dari pihak-pihak terkait lainnya. Sepanjang ini memang untuk kejayaan sepak bola Indonesia yang memang saat ini kita sedang berbunga-bunga ya dengan tim kita, tim nasional kita, khususnya yang mengikuti kompetisi untuk Piala Dunia, yang bisa menahan imbang Australia dan Arab Saudi yang peringkatnya jauh di atas kita. Dan ini saya kira ini satu prestasi yang patut diacungi jempol, patut kita beri penghargaan ya, dan patut dilanjutkan ya. Selamat untuk PSSI, selamat untuk Pak Menpora dan jajaran atas prestasi ini, dan tentunya kita berharap bahwa mimpi kita untuk mendapatkan peringkat 100 dunia atau 10 besar Asia ini, insya Allah mudah-mudahan bisa terpenuhi dengan kondisi kualitas pemain kita yang saat ini ada. Saran kami tentu pemain-pemain asli ya, anak-anak kita yang memang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, dan bermain untuk Indonesia juga jangan ditinggalkan. Artinya mereka juga tetap harus ada program pembinaan. Jadi kita tidak hanya kekuatan sepak bola Indonesia itu tidak hanya tergantung dari pemain-pemain naturalisasi, tapi juga pemain-pemain lokal, dengan terus mencari talenta-talenta anak muda kita dari seluruh Indonesia. Kadang-kadang memang ironis ya, kita memikirkan 270 juta jiwa penduduk Indonesia dengan mungkin sekitar 80 juta anak mudanya atau bahkan lebih, tapi mencari 12 orang saja susah gitu kan untuk main bola. Nah, saya berharap bahwa PSSI juga Menpora tentu punya program khusus, program prioritas untuk membangun sepak bola Indonesia, tapi juga tentu berkaitan dengan cabang-cabang yang lain juga ya, sesuai dengan undang-undang keolahragaan yang sudah kita sepakati bersama. Pada dasarnya kami dari fraksi Partai Golkar atas izin Ibu Ketua menyetujui dan mendukung proses naturalisasi Saudara Eliano Johannes Reinders dan Saudara Miss Victor Joseph Hilgers ini sebagai pemain sepak bola dalam jajaran PSSI Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan selanjutnya kita beri kesempatan kepada fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Silakan, dan seluruh anggota Komisi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati Saudara Menteri, seluruh jajaran, Saudara PJ Gubernur Lampung, Sekjen PSSI, seluruh jajaran dan anggota ESKO. Tentu dengan sangat gembira sekali ya, kita ingin timnas kita berbicara dan menggembirakan. Luar biasa gembiranya bangsa ini setelah melihat timnas kita bermain begitu luar biasa ya. Seluruh mata di pelosok-pelosok Indonesia ini perhatiannya ke lapangan bola PSSI, timnas kita main. Nah, kita maklum dengan padatnya kompetisi FIFA ini, negara mau tidak mau menyiapkan timnya sekuat mungkin, dan banyak juga negara anggota FIFA yang tidak mampu ikut, dia menyerah, tidak ikut kompetisi. Tapi Indonesia terus berada peringkat yang ikut kompetisi level-level atas. Ini sangat membanggakan.
Nah, ada apa saja kompetisi FIFA, saya lihat ini ikut semua, saya menyenangkan. Nah, tapi kalau kita lihat pun negara-negara lain seperti ini juga, jadi kita nggak usah khawatir ya, Indonesia kok begini-begini. Dan negara lain pun seperti ini, karena mereka tanpa cara begini pelompatannya itu sangat lambat, ya, sangat lambat ya, dan wajar. Jadi naturalisasi hal yang wajar saat ini dengan model kompetisi FIFA seperti ini. Nah, tapi kita harus berpikir what next? Bagaimana setelah mereka ini, paling daya tahan mereka 3 tahun sekitar itulah. Kita harus, kan tidak mungkin terusan naturalisasi. Ini harus kita pikirkan. Maka saya berharap kita mulai menyiapkan timnas U12 terbaik se-Indonesia, timnas U14, U16, ya, U18, U20. Inilah nanti bakal pengganti, dan kualitasnya kualitas hebat karena dilatih oleh pelatih-pelatih yang berkualitas. Nah, Sinteyong ya jangan hanya konsentrasi ke timnas senior saja atau timnas ini saja. Dia harus juga perhatikan ya, tim pengganti-pengganti ke depannya. Bagaimana 5-10 tahun ke depan tim Indonesia ini harus levelnya di atas dari ini. Ya, jadi Sinteyong jangan gembira saja di atas, tapi yang di bawah ini dia harus jalan dari mulai Papua sampai ke Aceh. Dia harus jalan mencari bakat-bakat pemain berbagai umur. Tugaskan dia. Ya, jadi jangan hanya menikmati timnas saja, tapi tugas dia semula membangun timnas Indonesia harus dia laksanakan. Ya, jadi ya, saya harap seperti itu. Sinteyong punya tugas khusus lah. Nah, nanti kami minta izin nanti Pak Noroji, tentu kami setuju, tapi gong nanti Pak Noroji yang akan menyampaikan. Itu saja. Terima kasih. Kang Noroji, silakan dilanjut. Silakan Pak Noroji. Ya, sedikit menambahkan pimpinan yang saya hormati dan anggota serta Pak Menteri dengan seluruh jajaran. Ya, strategi naturalisasi ini tadi disampaikan oleh Prof. Johar, saya setuju aja ya. Tapi jujur kebanggaan itu bagi saya berkurang ya. Karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan, bahkan hampir satu tim ya. Nah, politik ini atau strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus menerus dalam jangka panjang sebagai cara untuk menjadi juara atau cara instan untuk menjadi juara. Mungkin bangsa lain bisa ya, seperti Jepang atau Korea, walaupun ada beberapa orang tapi tidak sebagian besarnya gitu. Jadi Kemenpora dan KONI harus PSSI harus punya strategi lain yang lebih mengedepankan nasionalisme yang, dan khususnya yang dari keturunan Belanda Indonesia ya saya sepakat aja, tapi yang sama sekali ya, tidak ada darah Indonesianya mungkin yang perlu dikurangi ya. Karena kita tahu hubungan Indonesia dengan Belanda ya, memang banyak orang-orang keturunan Indonesia di sana. Nah, ke depan harus punya strategi lain ya. Saya jujur aja tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI, karena yang main bukan akamsi ya, anak kampung sendiri ya. Sama di kampung saya juga, saya pembina sepak bola gitu, perkumpulan sepak bola ya. Ada 1-2 naturalisasi juga. Jadi di kampung-kampung ada naturalisasi juga Pak, bingung saya. Jadi nasional akamsi ya, sedikit di kampung juga ikut-ikutan sewa pemain. Saya bilang ini sih udah jadi apa tadi ya, nggak membanggakan lah kalau buat saya ya. Mudah-mudahan nanti ketemu Pak Menteri ya, strategi lain selain instan begini ya. Buat saya nasionalisme itu satu harga mati, dan ya bagi yang punya keturunan Indonesia, bagi saya nggak ada masalah ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Noroji, dan nanti kita akan dengarkan
respon dari Menpora dan juga dari PSSI. Namun sebelum itu kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada fraksi PKS, Pak Fikri, dan last but not least nanti dari fraksi Partai Amanat Nasional ya, Teh Desi. Waduh, tadi ada Pak Mustafa Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri dan jajarannya, kemudian ada dua, tapi satunya lagi main ya. Siapa bacanya gimana nih? Victor Joseph Hilgers, sama satunya Eliano Johannes Reinders. Nah, saya nggak bacanya bener apa benda ini. Eliano ini. Eliano aja yang mudah ya. Nah, Eliano. Ini asli mana nih? Eliano? Jatinegara, Pak. Jatinegara. Jatinegara, Pak. Bukan, tapi katanya dari Finlandia ya, dari Finlandia. Otiska dari Nasta. Apa Dewi Sartika? Lanjutannya, Ambung Melayu atau gimana? Jatinegara. Jatinegara. Ini tadi saya dengar dari Finlandia karena Komisi 10 sudah pernah ke Finlandia, tapi tidak belajar tentang sepak bola, tapi belajar tentang pariwisata dan pendidikan. Ini tempatnya Eliano benar ya, Finlandia? Lahirnya. Oh, lahir. Hello, good afternoon, Eliano. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Ya. Tadi saya baru ngomong bahwa Commission 10 has visited in Finland ya, betul ya. But not to learn about football, but to learn about tourism and education. Chocolate? No, chocolate is Swiss and Francis. Saya kira saya selamat saja ya. Congratulations on becoming an Indonesian citizen and be a good citizen and raise your country to be the best at world level through football. Do you hear me? Yes, I hear you. Oh ya, yes. Saya kira tidak ada opsi karena ini kan skema untuk meningkatkan sepak bola, dan setuju atau tidak setuju, sungguhnya ini sedang berjalan dan Presiden meminta untuk memberikan kewarganegaraan. Saya kira orang lain saja yang tidak punya kepentingan apapun untuk meminta menjadi warga negara, saya kira kita sangat senang. Nah, saya kira ini sebagai warga negara kami apresiasi dan kami sangat senang. Oleh karenanya, ya jangan hanya untuk kepentingan tertentu, tapi memang ketika menjadi warga negara, bagaimana menjadi warga negara yang baik dan mengangkat nama Indonesia. Tetapi khusus untuk Menpora, jadi kalau persetujuannya saya kira jelas ya, karena ini skema bagaimana mengangkat. Jadi diskusi kita bahwa tenis meja, kemudian bulu tangkis dan sebagainya itu DNA kita di situ sebetulnya. Dan dari sisi postur dan sebagainya diskusinya nggak panjang. Tapi kalau basket, kemudian termasuk bola voli dan sepak bola, itu kita kadang mengeluh, bahkan naturalisasi pun ukurannya tetap masih lebih kecil kita daripada dari pemain lain. Nah, sehingga untuk jangka panjang, kenapa tidak kita berpikir agak keluar dari kotak yang kebiasaan. Jadi misalnya negara-negara lain sampai berpikir apa memungkinkan seperti genetic engineering ya, menikahkan anak-anak kita dengan yang berbentuk yang berpostur besar-besar gitu. Seperti saya dengar di Cina misalnya, besar seperti menteri ya, seperti Menpora, jangan hanya Menporanya saja yang gede, tetapi pemain sepak bola itu kalau bisa besar-besar gitu. Mas Menteri ini kalau nggak salah basket ya, basket, jadi basket itu. Tapi menurut saya diskusi ini relevan. Jadi selanjutnya
Karena kan sport science kan digalakkan di Kementerian Pemuda Olahraga. Kenapa tidak kita tidak berpikir tentang itu? Menurut saya tidak hanya naturalisasi, tetapi juga ke depan kita seperti apa? Karena kalau kita mengandalkan yang yang apa adanya saja, yang dari kampung itu juga mungkin akan lama. Dan luar biasa kita dikagumi seperti Andik Firmansyah, itu kan dikagumi oleh David Beckham misalnya. Tapi karena bentuknya ukurannya kecil sehingga tetap saja ada masalah, ada keterbatasan. Padahal dari segi teknik luar biasa. Sekali lagi David Beckham saja mengagumi cara gocek bola dan seterusnya. Nah, oleh karenanya menurut saya bukan hal yang mustahil ketika kita berpikir tentang sepak bola, kita bagaimana juga berpikir tentang postur dan seterusnya. Jadi tidak hanya naturalisasi, tapi mungkin hubungan-hubungan lain, masalah pendidikan, budayaan dan sebagainya. Saya kira begitu. Sekali lagi, kalau tentang persetujuan saya prinsip lanjut saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari fraksi PKS juga menyetujui dengan beberapa saran dan catatan yang nanti bisa direspon. Dan terakhir ini dari fraksi Partai Amanat Nasional. Pastinya Eliano juga ingin mendengar suara Teh Desi Ratnasari. Mangga. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Menteri bersama seluruh jajarannya dan juga PSSI yang sudah hadir, Pak Ses Kemenpora, terima kasih sudah hadir. Anggota DPR RI yang juga hadir Komisi 10, terima kasih. Dan hello Eliano. Hello, I hope you're fine there. And so we welcome you as an Indonesian citizen later on, inshallah. But the most important, please, we really hope you can collaborate and also you can adapt with the Indonesian culture and with Indonesian team player as an Indonesian, not as who you are now. Tentu, thank you so much. Tentu yang paling penting sekali Mas Menteri yang harus terus dipikirkan adalah bagaimana semua tim player yang berasal dari naturalisasi atau sistem naturalisasi ini bisa menjadi sosok Indonesia yang tidak memisahkan diri, karena kadang-kadang kita terfikir bahwa secara teknis kita hanya berpikir bagaimana bermain cantik untuk meraih prestasi sepak bola kita di tingkat nasional maupun internasional. Tapi kita cenderung melupakan akses psikologisnya yang dirasakan juga oleh para tim playernya yang hadir, yang murni orang Indonesia tanpa melalui sistem naturalisasi. Nah, oleh karena itu tim building dalam konteks teknis permainan ditunjang juga oleh tim building dalam konteks psikologis, jangan dilupakan. Karena ini yang akan membuat mereka tetap menjadi tim yang solid untuk kemudian bisa meraih prestasi Indonesia. Itu catatan yang terpentingnya. Semoga apapun prestasi yang disampaikan oleh Mas Menteri, tentu dengan persetujuan dari PSSI juga, bisa dimudahkan Allah untuk bisa mencapai apapun yang diniatkan bersama. Fraksi Partai Amanat Nasional dalam hal ini insya Allah menyetujui naturalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia terhadap Saudara Eliano Johannes Reizeners dan Saudara Miss Victor Joseph Hilgers. Tentu juga semoga ini dimudahkan Allah untuk bisa menjadi orang Indonesia yang mengikuti tradisi Indonesia, yang menjadi kebanggaan Indonesia dan membawa nama baik Indonesia melalui sepak bola, tidak hanya dalam konteks saat ini saja, tapi juga dalam konteks jangka panjangnya bisa membangun sepak bola Indonesia. Yang terakhir ingin kami sampaikan adalah saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri tempoh hari di Raker beberapa waktu lalu terkait dengan cabur-cabur yang memang out of the box, yang tentunya ini akan diperkuat di wilayah-wilayah tertentu yang mana kita tidak perlu merubah mereka untuk menjadi pesepak bola semua, tapi kita apresiasi kekuatan-kekuatan mereka menjadi orang-orang yang memang sesuai dengan kulturnya dan sesuai dengan kearifan lokalnya, sehingga kita bisa mengapresiasi kekayaan yang mereka miliki dan kekuatan yang mereka miliki sehingga menjadi kebanggaan mereka, dan Indonesia menjadi diverse, menjadi lebih banyak
keragamannya, cabur-cabur yang memang menjadi kekuatan Indonesia. Jangan sampai dibikin satu. Zaman dulu kan kita banyak ya karbohidratnya, makannya banyak makanan apa-apa kan. Ada yang pakai jagung lah, ada yang ketela lah. Sekarang semuanya dikasih beras, dikasih nasi. Jadi bingung. Nah, oleh karena itu saya sangat setuju untuk mempertahankan kearifan lokal dan kekuatan-kekuatan lokal untuk cabur-cabur sehingga yang berbeda, yang tidak menjadi cabur super prioritas di Kemenpora. Seperti yang kemarin kita ketahui, yang menyumbang emas di Olimpiade adalah justru bukan cabur-cabur yang super prioritas yang diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenpora. Itu saja catatan dari kami fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada lagi nggak yang sudah cukup ya? Sudah semuanya? Eliano? Yes. Yes. Okay. We want to listen some of your thought ya about your plan later. Can you? Oh, my Yeah. national team. Yeah. I mean, for example, how you plan to adapt to Indonesian style of play, which may be different with yours, and other thing that you think important for us today to listen, please. So for the team, you mean? Yeah. For team. So how do you see your role in helping the team to achieve their success in international competition or whatever? Just want to listen your. Yes. Yeah. I can play on different positions, and I like to play in a team. I work working together with my team players, and because I already play on a high level in Holland, I think I can help the team to achieve the World Cup and maybe win one day some prizes. Eliano, in your thought, what are the biggest differences you have noticed between football in your country and in Indonesia? The big difference is, I think Indonesia is like a big country and everyone loves football. And in Holland is like there are people who love football, but there are also people who love other things. Wow. Menarik sekali ya. Ada lagi nggak pertanyaan untuk Eliano khusus? Eliano, Yes. what are your thoughts on Indonesian football fans who are known for their passion and enthusiasm, so they can't wait for you to join the Timnas? No, it's so good. I saw the game against Australia. 70,000 people in the stadium. Everyone was singing, and that's in the stadium. Kita And sana ya. I think outside the stadium also a lot of people who are happy that the Timnas is playing good. They have now 2 points. And I think everyone is happy. I see it on social media also. Everyone is happy that they have 2 points now already, and I think it will be more. Yeah. Okay. Hopefully, the support from your fans will keep you motivated and committed to give your best for Indonesia. Thank you, Eliano. Oke, beri semangat dulu ya untuk Eliano yang jauh di sana. Baik, Pak Sekjen, silahkan dari PSSI mungkin bisa menanggapi dan juga menambahkan informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri tadi. Siap. Terima kasih pimpinan. Izin Pak Menteri, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami izin pula menyampaikan salam Pak Ketua Umum PSSI, salam hangat dari beliau dan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Komisi 10 yang telah memberikan dukungan support kepada kami Federasi PSSI
atas berhasilnya saat ini timnas kita yang kita tahu bersama prestasinya semakin meningkat, tidak terlepas dari dukungan komisi Bapak Ibu Komisi 10 termasuk Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, dan ini tentu sangat membanggakan bagi masyarakat sepak bola Indonesia. Ada fenomena yang sangat menarik yang mungkin kami laporkan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, bahwa kunjungan kami ke daerah-daerah ke pelosok tanah air, saat ini laporan dari pengurus PSSI sampai ke tingkat daerah, sekolah sepak bola, akademi sepak bola saat ini semakin digandrungi oleh anak-anak Indonesia, dan orang tua, ibu mendaftarkan anak-anaknya untuk menjadi murid atau pemain yang ada di sekolah sepak bola dan akademi sepak bola. Ini tidak lain karena begitu euforianya timnas kita saat ini, prestasinya semakin meningkat, dan ini juga memacu peningkatan pembinaan usia dini yang saat ini berada di daerah-daerah. Fenomena berikutnya, bergesernya idola para anak-anak Indonesia yang sebelumnya lebih kepada Ronaldo, kepada Messi, kepada Muhammad Salah, sudah mulai bergeser idola-idola anak-anak muda kita, anak-anak sepak bola kita ke J. Indes, ke Ragnar Oratmangun, ke Sen Patinama, bahkan lebih dahsyat lagi saat ini idola-idola itu ke Martin Pae. Bahkan juga beberapa kunjungan kami ke Yogyakarta, kunjungan kami ke Bandung, UMKM yang khusus untuk memproduksi kaos-kaos, saat ini nama maupun foto yang ada Martin Pae, ada Sen Patinama sudah semakin laku di pasaran lokal di Indonesia. Kami sangat bersyukur, dan inilah niat dan harapan Ketua Umum PSSI, pengurus PSSI untuk memang dipacu untuk meningkatkan prestasi. Tetapi yang sangat penting bagi federasi melalui arahan Ketua Umum atas diskusi dengan Sintayong, ada penambahan untuk pemain-pemain timnas yang memperkuat skuad timnas kita di waktu-waktu yang akan datang. Bahwa kans dan potensi timnas kita insya Allah bisa lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar dengan kita lihat bersama, kita saksikan bersama. Kita mampu menahan Arab Saudi yang biasanya tim seniornya sulit untuk kita kalahkan, apalagi main di negaranya. Demikian juga dengan Australia, sama, yang Australia juga penghuni Piala Dunia yang sulit juga untuk dikalahkan oleh timnas Indonesia, tetapi disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari begitu dahsyatnya semangat anak-anak keturunan yang telah menjadi warga negara Indonesia, yang memperkuat tim kita, yang kita tahu bersama bahwa mereka berjibaku untuk menaikkan prestasi timnas kita saat ini. Kami berterima kasih. Maka untuk menambah skuad kita lebih solid lagi, lebih baik lagi, kami menyampaikan dan memohon untuk saudara Aliano, kemudian Miss Victor, kiranya untuk diberikan rekomendasi kembali sebagai warga negara Indonesia yang insya Allah akan memperkuat timnas kita di waktu-waktu yang akan datang. Kami sangat berharap dua anak ini bisa memperkuat timnas kita di medio Oktober yang akan datang. Dan atas dukungan Bapak Menteri Pemuda Olahraga, kami yakin insya Allah mudah-mudahan dua pemain tambahan yang berdarah Indonesia ini akan bisa secepatnya memperkuat timnas Indonesia. Sekian untuk sementara. Terima kasih sekali lagi atas dukungan dan supportnya selama ini dari Komisi 10, dan kami tetap berharap dukungannya kepada federasi, dukungannya kepada timnas Indonesia untuk selama-lamanya. Dalam kesempatan ini melalui pimpinan Bu, kami sangat berharap untuk bisa dihimbau
kepada siapapun mereka yang ada di luar sana untuk tidak mengecewakan, mematahkan semangat anak-anak ini. Mereka berjuang berjibaku, dan kiranya siapapun mereka yang ada di luar sana untuk tidak meragukan perjuangannya. Beberapa waktu yang lalu saya menanyakan langsung kepada staf kami, Sekretaris Timnas, apakah ada keberatan dari anak-anak yang telah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat Timnas ini terhadap ungkapan-ungkapan di medsos yang menyinggung perasaannya. Ada, Pak Sekjen. Lalu saya tanya, apa jawabanmu kepada mereka? Ya, saya jawab aja, mereka orang-orang yang frustasi, mereka orang yang tidak waras, dan jangan kamu hiraukan itu. Saya bersyukur sekali lagi kalau mereka lagi bertanya, itu jawaban yang paling penting yang harus kamu lakukan dan kamu sampaikan kepada anak-anak kita. Terima kasih, mudah-mudahan mereka tidak lagi mengungkit-ungkit anak-anak ini, dan kami khawatir mereka akan terganggu semangatnya, kami khawatir mereka akan patah semangatnya, dan akhirnya juga akan memperlemah psikologinya mereka untuk dalam proses perjalanan kami saat ini, proses perjalanan mereka saat ini menuju lolosnya ke Piala Dunia 2026. Terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ke Mas Menteri, kalau gitu saya kasih hadiah satu pantun untuk PSSI. Sungguh indah pemandangan di angkasa, kerap-kelip bintang yang bercahaya. Kerja keras ketum dan jajaran Sekjen PSSI memang luar biasa, kini Timnas semakin jaya. Jadi nggak ada yang kecil hati lah ya, saya yakin apa yang dimaksud tadi semua sudah memahami ya. Kita beri semangat kepada PSSI dan Kemenpora untuk melanjutkan upayanya. Silakan Mas Menteri. Ya, Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota Komisi 10, dari seluruh perwakilan fraksi, saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan persetujuan kali ini dalam proses pemberian pertimbangan kewarganegaraan. Menanggapi sedikit apa yang sudah semua menjadi beberapa catatan. Prinsipnya kami dari Kemenpora pastinya memandang pemberian pertimbangan kewarganegaraan pemain naturalisasi ini sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah komitmen bersama, khususnya PSSI, di mana proses naturalisasi ini dalam rangka jangka pendek membuat lompatan yang jauh agar peringkat Indonesia di FIFA menjadi 100. Akan tetapi secara paralel komitmen kami, baik itu pemerintah dan PSSI, terkait dengan pembibitan usia muda tidak perlu diragukan, karena bisa lihat bagaimana saat ini bergeliat banyak sekali kompetisi dari U7 sampai U12. Bahkan Kemenpora baru selesai melaksanakan Piala Festival Anak U12 yang salah satunya adalah cabang olahraga sepak bola yang diikuti 16 tim dari nasional. Jadi ini adalah langkah-langkah yang kami kerjasamakan, kolaborasikan, karena patut kami apresiasi juga PSSI saat ini perolehannya sangat sesuai harapan, dan juga ternyata ini juga membangkitkan bagaimana ekosistem dari olahraga sepak bola itu terjadi, di mana sekarang semangatnya merata, bagaimana pertumbuhan sekolah bolanya, bagaimana antusias anak-anaknya, dan tadi saya sepakat bagaimana saat ini anak-anak muda, baik yang usia dini dan sampai para wanita ini udah mengidolakan pemain-pemain timnas kita, baik yang proses naturalisasi dan juga yang asli akamsi. Marcelino, Arhan, itu dua nama atlet yang paling digandrungi wanita. Jadi ini sebuah pembentukan ekosistem yang sangat baik. Tapi kami yakin komitmen untuk menyiapkan bibit-bibit
muda untuk regenerasi selanjutnya itu saya rasa pasti dilakukan terus-menerus. Dan menurut saya tadi disampaikan pemain Cina berbadan besar walaupun itu udah rekayasa genetik, tapi saya rasa apa yang akan dilakukan oleh pemerintah selanjutnya untuk makanan bergizi itu juga dalam rangka bagaimana nantinya kita memiliki generasi muda yang dari lahir udah sehat, Pak. Karena itu penting. Dulu saya ASI-nya 3 tahun, Pak. Makannya gede, Pak. Saya berharap anak Indonesia nantinya semua minimal 3 tahun. Jadi itu kan perlu ibu yang sehat gizinya. Jadi program makanan bergizi itu sudah tepat. Agar ibu-ibu yang menyusui bergizi. Dan juga ada aspirasi terkait olahraga-olahraga yang belum populer. Saya bisa pastikan saat ini justru semua cabang olahraga yang memiliki potensi khususnya di Asian Games dan di Olimpiade itu menjadikan prioritas dari Kemenpora. Bisa dicek, bisa dibuktikan, semua yang dibutuhkan pasti kita sediakan, Bapak Ibu. Jadi itu komitmen kami saat ini sampai Oktober. Ya, semoga menteri selanjutnya tetap melanjutkan. Jadi jangan ragu bahwa kita saat ini ingin bagaimana Indonesia memperoleh peringkat yang baik di Olimpiade dan Asian Games, dan juga bagaimana Indonesia bisa meraih mimpi timnas Indonesianya lolos ke Piala Dunia. Mungkin dari saya sekian, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.